Selanjutnya kitab Nasaihud Diniyah. Penjelasan kitab Nasaihud Diniyah. Halaman 62. 1 2 3 4. Baris keempat dari bawah, dari atas. Baris keempat dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yudkhilahul jannah. Raghima, raghima ini rugi atau buntung, ya. Itu anfuman, hidungnya orang. Artinya ini bahasa kias. Artinya celaka, ya. Celaka orang yang memiliki kedua orang tuanya ketika sudah tua. Baik salah satunya atau kedua-duanya, kemudian orang tua tersebut, dua orang tua tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati, ini orang tua hati-hati nih. Kalau kita nggak baik, celaka dunia akhirat. Jadi kata Nabi, celaka orang yang dia itu mendapatkan kedua orang tuanya ketika sudah tua, tapi adanya kedua orang tua itu tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Itu orang celaka. Jadi usahakan orang tua kita ini mudah-mudahan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ay falam yabirrahuma birran yakunu sababan fi dukhulil jannah. Maka anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tua yang menjadikan sebab masuk ke dalam surganya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan berbakti kepada orang tua ketika tua. Kenapa? Karena sangatnya membutuhkan orang tua ketika sudah tuanya kepada anak yang berbakti kepadanya dan mengurusnya dan memperhatikannya lebih banyak daripada butuhnya kepada itu kebaktian anak sebelum tua. Nyai ngorakeun mah mereka cai sorangan ge bisa. Angkat-angkatan nyalirat ya biasa, tapi kalau sudah tua, masya Allah, ya. Maka usahakan yang masih ada orang tua, usahakan yang masih hidup orang tuanya, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Jadikan itu kedua orang tua penyebab kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa ruya anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Masya Allah. Siapa orang yang pagi-paginya dia meridhokan kedua orang tuanya, wah dia betul-betul membahagiakan orang tua pagi harinya, ya. Kemudian muskhitan li, mungkin dia itu hubungan dengan Allahnya kurang baik, tapi dia hubungan dengan orang tuanya sangat baik. Apa kata Allah? Fa ana anhu radin, aku ridho kepada orang tersebut. Masya Allah. Orang dengan orang tuanya sangat baik hubungannya, luar biasa baiknya. Belum makan dia, sebelum dia makan orang tuanya dulu makan, ya. Betul-betul perhatian kepada kedua orang. Apa keinginan orang tua asal yang baik dia perhatikan, dia utamakan. Meskipun dia punya kebutuhan, orang tuanya punya kebutuhan, dia dahulukan orang tuanya. Betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Kemudian orang ini agak kurang baik hubungannya dengan Allah. Kata Allah, fa ana alaihi radin, aku ridho sama orang tersebut. Saking luar biasanya pahala berbakti kepada orang tua. Kardos, dangukeun atuh tong nunutan. Kumaha itu nunutan wae. Dangukeun. Wa man asbaha murdiyan li muslitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Siapa orang yang ketika pagi-paginya dia itu meridhokan kepada, waduh, luar biasa. Salatnya berjamaah, ya, luar biasa, di masjid lagi, luar biasa, awal waktu lagi, luar
biasa baca Quran wiridan, tapi dia menyakiti orang tuanya. Menyakiti, waduh, orang tuanya sakit sama dia. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kata Allah? Fa ana alaihi sahid, aku murka sama orang ini. Kadenya tong ngalalaworakeun ka indung bapa, muliakeun. Boga kahayang kolot cumponan sama mampu urang. Cumponan sama mampu urang. Asa nu bener kahayang. Andai kata kudu ngajual mobil, motor, sawah, jual keur ngabungahkeun indung bapa. Kudu kitu tah. Boga emas, jual emasna keur saha? Keur indung. Lain minta emas ka indung bapa teh. Lain ngajual sawah kolot. Ya mah kumaha kolot jadi beak sawah da ku budak. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Bahkan di dalam Ihya juga dijelaskan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga. Sama itu penjelasannya, ada lebihnya sedikit. Man asbaha murdiyan li abawih asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah. Siapa orang yang pagi-paginya dia meridhokan orang tuanya. Jadi biasakan ya, yang satu rumah sama orang tua, yang dekat rumahnya sama orang tua, biasakan tiap pagi datang sama orang tua, salaman sama orang tua. Mun bisa mah ngamplop ka kolot teh, lain minta amplop. Mak kumaha kalau ka mak-maan kata ka kolot teh. Ai ka kolot teh kirim, lain hayang dikirim ku kolot teh. Kikintun ka kolot teh, lain kokore. Lain. Oh, urang kawan aya nu di bumi, canak tuageun kanggo sepuh urang. Bawa untuk membahagiakan orang tua. Tong lebar, tong hitungan di ai mereka kolot mereka orang tara hitungan, orang mereka soal dihitung eta doraka ka kolot gitu deh. Siapa orang yang pagi-paginya meridhokan kepada kedua orang tuanya, maka saat pagi tersebut dua pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia mati langsung tuh terbuka pintu surga, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Penyebab husnul tuh bisi hayang husnul khotimah sing hade ka indung bapa, hade ka indung bapa teh matak husnul khotimah. Hayang husnul khotimah, hoyong ingin husnul khotimah ya, berbakti sama orang tua. Kemudian waman amsa famislu dzalik, siapa orang yang sore harinya dia berbakti sama orang tua, menggembirakan hati orang tua, baik sama orang tua, maka seperti demikian juga terbuka dua pintu surga untuk orang tersebut. Amin ya rabbal. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, wa in kana wahidan fa wahidan wa in dolama wa in dolama wa in dolama. Ketika orang tuanya yang masih hidup cuma satu, berarti pintu surganya satu terbukanya. Kalau sudah mati, meninggal, ya tertutup. Bagaimana caranya? Banyak cara yang lainnya di dalam berbakti kepada orang. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Nanti ke depannya ada cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini kalau sudah masih hidup. Kalau masih hidup kedua orang tua, maka kedua orang tua ini menjadi sebab dua pintu surga terbuka. Kalau satu orang tuanya, berarti pintu surga satu terbuka. Kalau tidak ada, sudah meninggal, ya tutup, tidak ada. Tapi banyak lagi cara nanti untuk membukakan pintu surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in dolama, wa in dolama, wa in dolam. Meskipun orang tua kamu nggak baik sama kamu, dolim sama kamu, nggak baik sama kamu, tetap kamu seorang anak harus berbakti sama orang tua. Apalagi kalau orang tuanya baik kepada kamu. Apalagi kalau orang tuanya baik kepada kita. Andai kata orang tua itu tidak baik sama kita, tetap kita seorang anak wajib baik sama orang tua. Karena sanajan kolotet teu hade ka urang, itu teu hade ka urang, tetap urang nu jadi anak kudu hade ka kolot. Mere urang teh bere sajuta, nah sakieu wae mereka saeutik wae. Aduh, kumaha jawabna jempe we. Minangkana andai kata. Kardas kemudian wa man asbaha mushitan li abaweh asbaha lahu babani maftuhani lan nar. Siapa orang yang pagi hari
menjadikan murka orang tuanya, kedua orang tuanya, maka terbuka baginya dua pintu menuju nerakanya Allah. Artinya apa? Durhaka kepada kedua orang tua menjadi penyebab mati su'ul khatimah. Matak su'ul khatimah. Kadek jaga bahagiakan orang tua dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amsa misla dzalik, wa in kana wahidan fa wahidan, wa in dhalama. Meskipun orang tuanya nggak baik sama kita, tetap kita seorang anak harus baik kepada orang. Jadi baik kepada orang tua penyebab husnul khatimah. Durhaka kepada kedua orang tua penyebab su'ul. Tinggal pilih orang, hayang husnul khatimah, hayang su'ul khatimah. Hayang husnul berarti kita harus berbakti sama orang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin.